selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Elnora Sariamat, NIM 18030300057, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Sosiologi, semester 7. Video kali ini saya mau membuat video tentang kesenjangan informasi pandemi. Berbicara tentang kesenjangan informasi, masyarakat menyadari risiko COVID-19. Pemerintah diminta membuka data COVID-19 secara transparan. Ya, termasuk sebaran varian baru yang lebih menular. Ini bertujuan agar warga masyarakat menyadari besarnya risiko penularan COVID-19 yang masih marak sampai sekarang ini. Bahkan, sampai sekarang kasus COVID-19 terus melonjak dari rumah sakit kewalahan, tetapi banyak warga masih abai dengan protokol kesehatan. Penerimaan diminta membuka data COVID-19 secara transparan, termasuk sebaran varian yang lebih menular. Tuntutan tentang transparansi data COVID-19 itu disampaikan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Nasional atau IDAI pada Jumat 18 Juni 2021. Pertemuan ini diikuti oleh 5 pimpinan organisasi profesi medis yang menyerukan agar pemerintah memperlakukan perbatasan sosial lebih menyeluruh dan serentak karena lonjak jumlah kasus COVID-19 semakin meningkat. Tentang kesenjangan informasi COVID-19 juga, ada juga kesenjangan ekonomi Indonesia selama masa pandemi telah meningkat. Pada Maret 2021, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa indeks Gini Indonesia sebesar 384. Angka ini meningkat dibandingkan dengan Maret 2020. Secara wilayah, kesenjangan ekonomi di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Ini adalah salah satu potret bagaimana buruknya efek pandemi terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Selain tingkat pengangguran dan kemiskinan yang meningkat menjadi 6,26% dan 10,14% dibandingkan tahun sebelumnya pada bulan yang sama. Kondisi yang seperti ini seakan menjadi tamparan keras terhadap upaya digitalisasi kegiatan ekonomi yang dipercaya sebagai panacea atau obat mujarab bagi ekonomi masyarakat selama pandemi. Tentu saja saya juga mempercayai bahwa digitalisasi kegiatan ekonomi memang terjadi secara intensif dan masif selama masa pandemi serta membantu perekonomian agar tidak terpuruk terlalu jauh. Namun demikian, persoalannya bukan ada di situ, jauh lebih dalam. Persoalannya terletak pada kesenjangan digital. Kedua, kesenjangan digital baru atau yang lebih dikenal dengan sebuah algorithms. Kesenjangan ini terdiri dari kesenjangan dalam hal pengetahuan terhadap cara kerja algoritma dalam kehidupan sehari-hari, kesenjangan dalam kualitas data atau informasi yang menjadi fondasi bagi bekerjanya algoritma, dan kesenjangan dalam perlakuan yang tidak setara akibat dari data dan informasi yang bisa sebagai fondasi algoritma. Sebagai contoh sederhana terkait dengan kesenjangan dalam pengetahuan mengenai algoritma, pada umumnya hanya sedikit orang Indonesia yang menyadari algoritma, mengamati dan mengkalkulasi perilaku mereka dalam dunia online. Entah pola perilaku dalam pencarian di Google, pola perilaku postingan di Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, atau pola perilaku belanja online, dan lain-lain. Efek dari kesenjangan pengetahuan tentang algoritma ini adalah menjadi tidak sadar
bahwa informasi yang disajikan ke kita umumnya cenderung menginformasikan perilaku kita. Dalam hal ini, algoritma yang disajikan ke kita umumnya cenderung mengafirmasi perilaku kita. Dalam hal ini, algoritma dapat membangun tembok informasi yang menghalangi kita untuk mendapatkan informasi yang mungkin tidak selaras dengan pola perilaku online kita. Ini adalah contoh kesenjangan digital dalam penilaian terhadap kualitas data. Menurut Rekneda, kapital digital adalah seperangkat kompetensi digital dan teknologi digital yang dapat diakumulasikan serta memberikan peningkatan terhadap berbagai kepemilikan kapital lainnya, khususnya kapital ekonomi. Selain itu, pemerintah sebaiknya juga tidak semata-mata menyadarkan diri pada saluran komunikasi digital selama masa pandemi dan lebih membuka akses bagi mereka yang tereksploitasi dari ruang-ruang digital. Telah cukup banyak kita dengar persoalan-persoalan berkaitan representasi dalam ruang digital. Salah satu contoh sederhananya adalah tidak mendapatkan bantuan sosial karena kesalahan daftar rekening atau tidak memiliki rekening bank. Semoga hal-hal seperti ini tidak terulang lagi untuk kedepannya. Berkaca pada kondisi yang seperti ini, tentunya persoalan kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia menjadi lebih kompleks seiring dengan digitalisasi yang semakin intensif di era pandemi. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, tentunya dapat menjadi bom waktu. Mengingat belum ada tanda-tanda bahwa pandemi COVID-19 akan segera hilang. Dalam konteks demikian, salah satu kuncinya terletak pada peningkatan kapital digital masyarakat. Hal ini karena kurangnya keterpaparan terkait informasi dari sisi negatif terkait bisnis tersebut, di mana cara algoritma juga berperan di dalamnya. Kesenjangan algoritma ini pula lah yang mungkin menjadi salah satu penyebab hingga saat ini masih ada kelompok masyarakat yang tidak percaya COVID-19. Sama seperti kesenjangan digital tradisional, kesenjangan digital baru ini juga terjadi pada level perusahaan dan negara dengan pola persoalan kasus yang tentunya berbeda. Kesenjangan digital tradisional yang terjadi dari kesenjangan akses terhadap internet dan teknologi digital. Kesenjangan kemampuan menggunakan teknologi digital secara optimal serta kesenjangan terkait outcome, yaitu hasil dari kemampuan tersebut ketika dikonversikan ke dalam berbagai jenis kapital lainnya, misalnya kapital ekonomi seperti pendapatan. Sebagai contoh sederhana, orang yang tidak memiliki akses terhadap internet, smartphone, dan laptop tidak mungkin tidak menjadi YouTuber atau kesenjangan akses. Orang yang memiliki akses terhadap internet, smartphone, dan laptop belum tentu mampu menjadi YouTuber. Jika dia tidak memiliki kemampuan konten video atau kesenjangan kemampuan, orang yang memiliki kemampuan konten video belum tentu bisa viral dan memperoleh pendapatan dari iklan atau kesenjangan outcome. Tidak hanya pada level individu, kesenjangan digital tradisional seperti ini tentunya juga terjadi di perusahaan dan pemerintah dalam berbagai persoalan atau kasus yang berbeda terkait dengan gelombang digitalisasi di seluruh dunia pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Itu saja penjelasan dari saya tentang kesenjangan informasi pandemi 19 sekarang ini. Ya, kita lihat sendiri dan kita bahkan merasakannya sendiri. Begitulah. Kita begitu banyak mendapatkan informasi yang curang. Kita ditipu oleh media sosial dan lain sebagainya. Baik,
Terima kasih atas waktu dan kesempatan berikan kepada saya. Semoga penjelasannya bermanfaat. Jangan lupa di komen, like,